Oke. Jadi Bapak Ibu, SIAP ini adalah bukti bahwa kita melakukan suatu kolaborasi ya, karena di dalam SIAP ini ada interaksi antara anggota dengan pengurus, pengurus dengan pengurus, baik di tingkat cabang, daerah dan pusat ya. Dengan adanya situasi seperti sekarang ini, maka teknologi yang teknologi bisa melakukan interaksi tanpa harus kita ketemu ya. Nah, kemudian di dalam SIAP sendiri dia mempunyai fungsi sebagai manajemen data. Karena apa? Karena di SIAP ini dokumen, baik itu dokumen yang dimasukkan maupun yang diterbitkan, kemudian integrasi data, pengelolaan dan penyimpanan juga bisa dilakukan. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah kita bisa melakukan evaluasi ya, potret aktivitas apoteker, kemudian sebaran dari apoteker ya. Jadi beberapa kali kami mendapatkan permintaan integrasi data untuk bisa melihat apa sebenarnya yang bisa kita peroleh dari data dari SIAP ini ya. Jadi Bapak Ibu, komunikasinya seperti apa antara SIAP dengan seluruh pengurus, baik termasuk juga dengan pemerintahan maupun mitra kerja. Jadi anggota akan berhubungan dengan PC apabila mengurus rekomendasi, kemudian verifikasi dokumen resertifikasi, mutasi antar cabang, kalau akan mutasi ke antar daerah, kemudian treatment anggota, kemudian permohonan mitigasi ke PD apabila belum masuk di dalam datanya, kemudian adanya permohonan SK P2AB untuk kegiatan-kegiatan yang ber-SKP yang dilakukan oleh PC. Ya, kemudian di PD ini untuk pendaftaran anggota ke pusat ini dari anggota ya. Kemudian registrasi itu ada di PD, mutasi antar daerah, cetak kartu tanda anggota, resertifikasi, kemudian apabila ada 3 SIPA lintas cabang, lintas daerah, dan juga adanya penerbitan SK P2AB. Nah, untuk PC dengan PD juga ini ada keterkaitan, ada beberapa yang memang approval-nya ada sampai dengan PD. Sedangkan anggota dengan pusat ini untuk penerbitan nomor anggota itu hanya satu diterbitkan dari pusat, kemudian aktivasi akun, kemudian penerbitan Serkom, ya, kemudian report seluruh layanan maupun penerbitan SKP internasional serta informasi-informasi organisasi. Nah, di dalam mengimplementasikan SIAP ini Bapak Ibu ada 3 aspek yang patut kita perhatikan bersama. Pastinya manusianya adalah yang paling utama ya, bagaimana semua orang acceptable terhadap teknologi, acceptable terhadap sistem yang dimiliki ya. Kemudian yang kedua adalah tata kelola. Bagaimana kinerja dari sebuah layanan sistem informasi, baik itu layanan sistem informasi maupun network dan infrastruktur ini bisa bekerja dengan baik sesuai dengan tatanan yang berlaku. Apabila tata kelolanya tidak ada, maka dia hanya sebatas sistem. Ya. Nah, ketiga hal ini berkolaborasi di dalam SIAP. Dalam SIAP ini dengan berbagai macam dokumen maupun model. Ya, contoh tata kelola. Tata kelola yang kita miliki di sini ada PO, ya, kemudian ada evaluasi, kemudian ada manual book, kemudian kami sedang mempersiapkan juga adanya penerapan sertifikasi ISO 27001-2013 tentang manajemen keamanan informasi. Ya. Nah, di dalam tata kelola ini kami juga membangun admin secara berjenjang, Bapak Ibu, ya, yaitu kelengkapan profil PD dan PC. Jadi Bapak Ibu yang belum melengkapi kelengkapan profil PD dan PC sampai dengan tanda tangan dan capnya, Bapak Ibu tidak bisa mengoptimalkan penggunaan sistem ini, ya. Sehingga anggota tidak bisa melakukan aktivitas permohonan layanan apabila Bapak Ibu belum melengkapi kelengkapan profil PD dan PC. Kemudian penetapan admin dan juga rule terhadap admin, ya. Jadi tidak semua orang bisa membuka seluruh bagian dari sistem. Jadi ada eskalasinya, ada restriksinya, sehingga
kita bisa menjaga sistem ini dengan baik ya. Nah, untuk layanan sendiri ya, ini mungkin ada hal juga Bapak Ibu nanti akan kami sampaikan di beberapa titik bahwa kita sudah diminta kerjasama integrasi data oleh BPPSDMK ya, jadi di Kementerian Kesehatan ya, baik itu untuk data secara keseluruhan dari para anggota ya, dalam hal ini data-data yang dimiliki oleh SIAP bisa bisa terintegrasi ya, terintegrasi dengan data yang ada di Kemenkes ya. Selain itu juga nanti untuk pengurusan ISTR, maka kita wajib bekerjasama dengan Siporlin dan ISTR ya. Nah, layanan yang dimiliki oleh SIAP di sini ada pendaftaran, registrasi, dalam hal ini pendaftaran pembayaran iuran secara rutin, kemudian mutasi, kemudian rekomendasi, bebas praktek ya, kemudian lapor SKP, kemudian adanya resertifikasi. Nah, Bapak Ibu mohon diperhatikan bahwa di akhir tahun ini sampai akhir tahun depan maka gelombang resertifikasi ini akan cukup banyak Bapak Ibu ya, karena kalau dilihat siklusnya kita mulai adanya Serkom itu tahun 2002 ya, maka ini sudah siklus ketiga, mungkin pada beberapa orang ada juga yang mungkin ada siklus kedua ya. Jadi ini lumayan banyak nih yang akan melakukan resertifikasi. Insya Allah dengan sistem ini kita bisa jauh lebih memudahkan, dan dengan situasi seperti sekarang kita tidak perlu bertemu dengan anggota untuk proses resertifikasi. Nah, layanan lain adalah P2AB Bapak Ibu. P2AB ini dimaksudkan untuk kegiatan-kegiatan yang ber-SKP. Jadi pada saat Bapak Ibu melakukan kegiatan ber-SKP di PC, Bapak Ibu tidak lagi direpotkan dengan adanya pembuatan print out sertifikat ya. Karena di P2AB ini sudah langsung masuk ke dalam sistem. Infopos ini untuk seluruh aktivitas informasi, seluruh aktivitas yang dilakukan di PC, PD, PP ya. Kemudian pengantar OSCE-OSP ini untuk sejawat yang belum memiliki Serkom tetapi akan melakukan praktek ya, atau yang Serkomnya sudah habis dan tidak pernah praktek, maka di sini mengikuti OSCE dan OSP. Saat ini belum ada informasi kapan OSCE atau OSP akan dilaksanakan, sehingga belum ada pembukaan untuk OSCE-OSP ini. Kemudian cetak KTA. Cetak KTA ini bisa dilakukan di sistem ya. Nah, apabila terdapat permasalahan Bapak Ibu, kami sudah mempunyai model untuk bagaimana cara penyelesaian masalah, di mana kami mempunyai grup admin yang terdiri dari admin, teknisi, dan operator. Ya, di sini ada teknisi dan operator. Kemudian pada hari ini juga ada teknisi yang masuk di dalam Zoom ini. Kemudian ada admin PP, ada admin PC, dan admin PD. Ya, kita berkolaborasi sehingga setiap permasalahan itu bisa ditangkap dan nanti bisa diselesaikan siapa yang akan menyelesaikannya ya. Jadi mohon Bapak Ibu, tapi kita tetap punya jam kerja ya Bapak Ibu, karena jam kerja kami terutama untuk teknisi dan operator di sini jam 9 sampai jam 20 malam, Senin sampai Sabtu, kecuali hari Minggu dan hari libur tutup. Sedangkan untuk operator di admin PP ini dari Senin sampai Jumat, dari mulai jam 8 sampai jam 5 sore ya. Berharap ke depan nanti ada terobosan-terobosan sehingga untuk approval yang menyangkut keuangan mungkin kita tidak perlu menggunakan orang lagi dan sebagainya ya. Mohon Bapak Ibu nanti bisa kita bisa sama-sama melakukan istilahnya kita bisa sama-sama
menikmati proses ini bahwa perkembangan continuous improvement ini terus berjalan. Ya. Baik Bapak Ibu, satu hal yang penting di dalam kesuksesan dari sistem ini adalah kode unik. Ya, kode unik yang dimiliki adalah nomor KTA Bapak Ibu. 14 digit nomor KTA kita, 2 digit pertama adalah tanggal lahir, 2 digit berikutnya bulan lahir, 4 digit berikutnya adalah tahun lahir, dan 6 digit berikutnya adalah nomor urut. Nah, Bapak Ibu, di sini untuk nomor anggota ini kita akan melakukan verifikasi data di bulan Juli ini ya. Mungkin nanti setelah ada pertemuan di Korwil 2 ya, itu pertemuan di Korwil 2, kita akan memberikan data-data yang mana yang perlu diverifikasi lebih lanjut oleh PC ya, sebelum kita melakukan integrasi dengan data di SIS SDMK ya. Integritas data kita harus terjaga. Kami akan mengembalikan ke masing-masing PD dan PC untuk melihat kembali apa kebenaran dari data dari anggotanya ya, karena kita akan melakukan integrasi dengan SIS SDMK dan juga dengan Siporlin ya, dan satu lagi dengan ISTR ya, supaya kita bisa mendapatkan data real sebenarnya apoteker yang aktif itu berapa. Jadi mohon seluruh data yang dimasukkan adalah data yang sebenar-benarnya untuk memudahkan proses berikutnya. Baik Bapak Ibu, di sini ada kami akan menyampaikan beberapa hal yang saat ini banyak sekali ditanyakan oleh para sejawat anggota kita ya. Yang pertama adalah rekomendasi ya. Rekomendasi dan rekomendasi praktek ya. Ini bisa dilakukan, kami mengadop secara keseluruhan PO nomor 005 tahun 2015 ya. Jadi di dalam sistem itu kita bisa masuk ke pekerjaan, kemudian tambah pekerjaan, kemudian ajukan rekomendasi. Ya. Kemudian kita memilih fasilitas, bidang, posisi, dan melanjutkan. Nah, kami sudah melakukan restriksi Bapak Ibu di sini. Jadi kalau misalnya sejawat yang sudah di PBF pastinya tidak akan bisa di pelayanan. Ya, sejawat yang sudah di industri pastinya tidak akan bisa di pelayanan. Sejawat yang sudah punya SIA pastinya tidak akan bisa meminta untuk membuat SIA kembali ya. Nah, di dalam sistem ini juga kami sudah mengadop ketentuan Permenkes yang mengatakan bahwa apoteker bisa praktek di 3 tempat, baik itu dalam satu wilayah ya, kemudian beda wilayah kabupaten atau kota dalam satu provinsi, maupun beda wilayah dan kabupaten kota antar provinsi. Ya, ini sudah disiapkan termasuk sampai dengan jenis iurannya. Nah, ketentuan dari rekomendasi yang pertama adalah bahwa satu apoteker yang namanya telah tercantum di SIA tidak dapat mengajukan kembali rekomendasi untuk hal yang sama. Jadi kalau apoteker yang sudah punya SIA tidak bisa membuat SIA kembali. Nah, Bapak Ibu, untuk ketertiban masa berlaku rekomendasi adalah 6 bulan ya, dan rekomendasi yang tidak digunakan wajib dikembalikan. Dan ini menjaga rasionalisasi praktek. Ini mohon diinformasikan kepada anggota, jangan sampai nanti apoteknya milik sendiri maka dia buka dari jam 8 sampai dengan jam 8 malam gitu ya. Bagaimanapun juga itu akan membuat sistem sendiri bingung gitu. Ada orang bisa bekerja sekian jam ya. Kemudian apabila di 2 tempat yang berbeda harus ada jeda, karena tidak mungkin orang dalam waktu 5 menit bisa pindah ke satu tempat. Ya. Rasionalisasi praktek tadi ada jeda ya, kemudian mohon dilihat kembali apabila akan membuat SIPA kedua dan SIPA pertamanya memiliki SIA, pastikan bahwa pada saat Bapak Ibu keluar dari sarana tersebut ada yang bertanggung jawab ya. Dalam hal ini apoteker lain yang
praktek di tempat kita. Jadi bagaimanapun juga, meskipun sudah punya 3 sifat, tetap tanggung jawab praktek itu harus tetap dilaksanakan, ya. Bukan berarti lintas kita punya SIPA mau lintas PC itu hak saya sehingga praktek tidak dilakukan dengan baik. Oke, tahap berikutnya yaitu melengkapi surat izin fasilitas. Jadi kalau misalnya belum mempunyai SIA, maka di bawah tinggal digeser sedang dalam proses. Tapi kalau kita praktek di tempat tersebut, maka data surat izin fasilitas bisa dilengkapi di sini. Ini kelengkapannya. Kemudian jadwal praktek. Bapak Ibu, kami mempunyai model visualisasi jadwal praktek dan jadwal buka sarana, ya. Dalam hal ini kita bisa bedakan warna hijau ada warna buka sarana dan warna merah jambu ini warna buka praktek, ya. Yang hijau praktek, yang merah ini adalah yang sarananya. Bapak Ibu bisa mengatur Senin sampai Selasa mau buka sampai jam berapa, Rabu sampai Kamis mau buka jam berapa sampai jam berapa, itu bisa diatur di sini, tambah pola, ya. Termasuk prakteknya juga bisa diatur. Senin sampai Rabu jam berapa sampai jam berapa, Jumat sampai Sabtu juga demikian. Nah, setelah selesai mengisi ini lengkap, maka Bapak Ibu akan masuk ke persyaratan dokumen. Ya, persyaratan dokumen contohnya sudah ada di sini Bapak Ibu. Contoh misalnya surat pernyataan, daftar SIPA, surat dan surat apapun juga, maka Bapak Ibu bisa unduh di sini. Contohnya anggota bisa mengisi diunduh, kemudian mengisi dulu, kemudian di print, beri materai, tanda tangan, kemudian scan kembali dan upload di sini, ya. Jadi anggota tidak perlu lagi nyari-nyari gimana contoh surat ini, semua ada di sini. Nah, apabila rekomendasi itu sudah selesai dilakukan, kemudian apabila Bapak Ibu ingin melakukan diskusi bersama anggota, silakan, di sini ada fasilitas, ya. Nah, setelah selesai semua, maka anggota akan mendapatkan tagihan. Nah, tagihan ini mohon dapat dibayar oleh anggota ke rekening yang tepat dengan nomor kode bayar. Jadi Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu belum mengisi rekeningnya, maka ini tidak akan bisa dilakukan. Anggota tidak akan bisa melakukan rekomendasi. Sesuai dengan saran dari PP bahwa nomor rekening yang dimasukkan adalah nomor rekening atas nama organisasi, bukan atas nama pribadi, ya. Oke, setelah diunggah bukti bayar, maka diajukan dan diterima oleh pengurus, ya. Kemudian bisa di-print. Nah, pada beberapa situasi di tahun lalu, terutama pada saat kita tidak boleh bergerak sama sekali, beberapa PD memberikan solusi bahwa anggota bisa ngeprint hasilnya, di mana begitu sudah selesai diajukan, selesai dibayar, akan langsung keluar surat rekomendasi dengan tanda tangan dan cap kering, ya. Itu pada masa pandemi. Kemudian setelah pandemi, beberapa ada yang membuat aturan, ya udah capnya tetap cap kering, ya. Tanda tangannya tetap tanda tangan kering, karena untuk mempertemukan ketua dan sekretaris itu cukup sulit, dan capnya yang dilakukan dengan cap basah, ya. Itu pola itu kami kembalikan ke seluruh PC dan juga PD apabila itu memang prosesnya ada di PC dan PD. Tapi untuk saat ini kami selama ini begitu pada masa pandemi semua tetap bisa berjalan dengan model seperti ini, ya. Jadi untuk materinya nanti akan kami sampaikan ke tim di PD Jateng, Bapak Ibu, ya. Nah, itu tadi dengan rekomendasi, kemudian kita beralih ke P2AB, ya.
yaitu penyelenggaraan pengembangan pendidikan apoteker berkelanjutan. Ya, ini yaitu kegiatan-kegiatan yang ber-SKP. Bapak Ibu apabila di PC akan melakukan satu kegiatan ataupun juga ada anggota di sebuah puskesmas atau rumah sakit mengadakan kegiatan, silakan menyampaikan informasinya ke PC. PC membuat di sini P2AB, ya, PC membuat P2AB membuat P2AB dengan lengkap kegiatan apa yang akan dilakukan, ya. Kemudian nanti PC akan usulkan ke PD. Kalau sudah di-approve, maka PC akan publish, maka informasi kegiatan ini bisa terpublish di anggota PC tersebut, ya. Nanti anggota tinggal klik ikutan, kemudian kalau ada pembayaran nanti akan muncul tagihan pembayaran, bayar pembayaran. Begitu di-approve pada hari H kegiatan tersebut itu sejawat tinggal melakukan dokumentasi pada saat kegiatan ditambah dengan resume kegiatan, setelah itu baru di-upload kembali. Nah, upload foto yang sudah di-upload akan dilihat oleh panitia akan melakukan klaim SKP dan SKP akan langsung masuk ke anggota masing-masing. Jadi Bapak Ibu di sini banyak hal yang kita bisa efektifkan. Salah satunya adalah kita tidak perlu melakukan print out dari sertifikat, ya. Dan untuk setiap kegiatan, kalau dulu kegiatannya itu offline, maka panitia memberikan satu pojokan untuk anggota berfoto di kegiatan tersebut. Jadi untuk anggota yang sudah bayar tapi tidak bisa datang, itu tidak bisa klaim SKP dalam hal ini, ya. Ini cukup efektif, ya. Tetapi kalau sekarang kegiatannya itu kegiatan yang online, maka bisa sampai selfie dengan layar kegiatan tersebut, ya. Nah, P2AB ini dimaksudkan untuk bisa memenuhi SKP di dalam proses resertifikasi, ya. Dalam hal ini SKP resertifikasi untuk 5 tahun masa Serkom diperlukan 150, ya, minimal 60 praktek, 60 pembelajaran, 7,5 pengabdian, sisanya silahkan tambah dari manapun, ya. Untuk lapor-lapor SKP ini ada beberapa hal nanti kita akan lihat, ya. Jadi kalau untuk kegiatan-kegiatan yang sudah lampau dan di masa Serkom itu bisa dimasukkan di sini. Tapi kalau untuk kegiatan berikutnya setelah ada P2AB, maka kegiatan pembelajaran, pengabdian, pengembangan ilmu, publikasi ilmiah itu bisa disampaikan melalui proses P2AB. Kalau untuk praktek beda sendiri, ya, karena kalau untuk praktek pastinya terkait dengan SIPA, ya. Nah, bagaimana ini teman-teman baru masuk ke dalam sistem, ya, jangan khawatir. Bapak Ibu yang baru masuk ke dalam sistem, ya, maka perhitungan SKP praktek akan seperti ini. Yang pertama berdasarkan durasi SIPA, ya. Jadi kalau Bapak Ibu mempunyai praktek dari misalnya saya habis 2022, berarti mulai 2017. Kemudian Bapak Ibu praktek dari 2017 sampai sekarang, maka kurang lebih Bapak Ibu akan mendapatkan sekitar 40-an SKP, ya, berdasarkan durasi SIPA. Nah, sedangkan untuk pembelajaran, pengabdian itu silahkan di-upload scan bukti yang sah, ya, selama masa rentang Serkom, ya. Lakukan pengisian dan upload bukti resmi. Nah, untuk praktek setelah dilakukan aktivasi SIPA, siap, ya, masukkan durasi SIPA, kemudian lakukan praktek harian untuk mengisi, ya. Nah, ini sesudah aktivasi siap, ya, perhitungan berdasarkan durasi SIPA dan juga laporkan SKP harian. Jadi setelah Bapak Ibu datanya masuk semua ke siap, langsung muncul jumlah SKP-nya, lakukan kegiatan harian seperti yang ada di dalam sistem, ya. Kegiatan harian praktek sesuai dengan
ketentuan dari KFN, ya, maka dia akan terhitung bertambah jumlah dari SKP-nya. Jadi ini contoh nanti akan diperagakan oleh Pak Fauzan, ya, bagaimana lapor SKP praktek dengan kita mengcopy nomor SIPA atau nomor praktek kita, ya, kemudian masukkan di sini, ya, kemudian diklik, dicari, setelah dapat namanya, nama sarananya, kemudian kita lakukan praktek apa, ya. Setelah kita lakukan praktek apa, maka kita masuk ke dalam pengisiannya. Kemudian setelah selesai diisi, maka lapor SKP selesai. Nah, lapor SKP ini bisa Bapak Ibu lakukan dari mulai jam 8 pagi sampai jam 11 malam. Jadi setiap SIP itu bisa melakukan lapor SKP. Lapor SKP-nya sangat mudah sehingga 5 menit sebelum Bapak Ibu keluar dari ruangan itu sudah bisa dilakukan, ya. Karena bisa kita gunakan saat ini masih dalam bentuk shortcut, ya. Tapi mudah-mudahan di bulan Agustus nanti kita akan punya apps untuk iOS maupun untuk Android, meskipun itu baru untuk anggota Bapak Ibu, ya. Nah ini, kalau untuk yang non praktek, ya, yang non praktek untuk yang di luar sebelum masa di luar siap, ya, kegiatan di luar siap di dalam rentang masa Serkom bisa lakukan di sini, ya. Kemudian kalau untuk yang sudah P2AB ini akan langsung masuk ke dalam sistem begitu di-approve oleh panitia, ya. Nah, permasalahan-permasalahan yang muncul selama ini, ya, untuk laporan SKP praktek, permasalahannya tombol SKP praktek tidak bisa diklik. Ya, SKP praktek menjadi kosong karena sebelumnya. Maka di sini ada beberapa indikasi dan cara penyelesaiannya. Itu apabila sudah terpenuhi semua SKP yang diperlukan, entah itu SKP praktek, pengabdian, pembelajaran, dan tiba masanya resertifikasi, maka anggota bisa melakukan resertifikasi di dalam sistem, ya. Jadi ini adalah tahapannya, anggota mengajukan, kemudian diverifikasi. Jadi Bapak Ibu kalau sudah memenuhi syarat, maka tinggal klik resertifikasi, maka sistem akan berproses, kemudian tambahkan dokumen yang diperlukan, sudah selesai, ya. Jadi semua data praktek dan sebagainya sudah masuk di dalam satu bendelan tersebut, kemudian diverifikasi dokumen dari SKP-SKP tersebut oleh PC. Setelah selesai, PC akan kirim ke PD untuk diverifikasi. Setelah itu dikirim ke PP. PP tidak melakukan verifikasi lagi karena sudah dilakukan oleh PC dan PD. Jadi PP langsung melihat kalau ini memerlukan Serkom, maka langsung mencantumkan nomor Serkom yang baru. Begitu nomor Serkom dimasukkan, maka keluarlah tagihan resertifikasi. Nah, tagihan ini akan otomatis masuk ke anggota. Ya, anggota akan membayar ke PD, ya, kemudian di-approve, kemudian nanti akan muncul penyaluran fisik oleh PP, ya. Nah, nanti diterima oleh PD dan seterusnya seperti biasa. Ya. Jadi sistem akan melakukan pengecekan, resertifikasi, ya, kemudian melengkapi dokumen yang ada. Ini ada persyaratan yang harus dipenuhi. Ya, kemudian resertifikasi bisa dilakukan dan kita tinggal menunggu apa yang menunggu sedikit setelah ada approval dari setelah ada approval dari pembayaran, nanti PP akan mencantumkan nomor nomor rekomendasi yang baru dan akan dikirimkan ke PD, ya. Oke, ini ini masalah-masalah di dalam lapor sertifikat kompetensi, yaitu di sini ada perbaharuan Serkom tidak masuk ke akun pengurus, ya.
Ini padahal indikasinya sudah diajukan dengan status tidak lengkap. Jadi Bapak Ibu pada saat ada layanan yang dilakukan anggota ternyata tidak sampai ke pengurus, tolong dicek kembali di anggota apakah sudah hijau apa masih merah. Ya, masih merah, ada yang tidak lengkap. Begitu tidak lengkap maka harus dilengkapi terlebih dahulu. Ya. Oke, mungkin untuk yang materinya itu ya, kemudian sedikit saya akan menyampaikan tentang kerjasama dengan pihak SIS SDMK. Bapak Ibu, ini yang perlu Bapak Ibu ketahui untuk bisa menjadi gambaran apa yang harus kita siapkan saat ini ya. Sebentar. Oke. Baik, ini saya maaf. Oke. Sebentar saya up dulu. Jadi saat ini kami di PPIAI ya, kami sudah berproses, rapatnya juga sudah cukup banyak ya. Jadi ada beberapa beberapa yang harus diikut. Sebentar. Sebentar saya cek tadi mana sih. Jadi kita ada kerjasama dengan integrasi dengan sistem yang dimiliki oleh oleh Kemkes ya. Oke, iya. Baik, ini jadi yang pertama adalah sebentar. Slideshow. Ya. Ini yang pertama adalah integrasi dengan si Porlin. Jadi di Kemkes itu mereka membuat STR online versi 2 ya. Nah, untuk memenuhi STR online versi 2, maka segala aktivitas untuk peningkatan berkesinambungan harus dilaporkan dalam si Porlin. Nah, karena kita sudah mempunyai siap, mawas semua aktivitas dari si Porlin ini kita sudah lakukan di siap, sehingga yang dilakukan adalah kita memberikan surat rekomendasi bahwa sejawat tersebut sudah selesai melakukan pengembangan berkesinambungan ya, sehingga begitu dimasukkan surat ini ke dalam si Porlin, sekarang ini sudah terintegrasi, hanya ada penyesuaian sedikit, maka dia langsung akan berproses ke STR online. Ya. Kalau dulu kan kita melalui Kemkes ya. Kalau ini dia langsung ke sini, dan sekarang ini sedang melakukan migrasi data dari Kemkes ke sini. Ya. Jadi bisa jadi kita akan mencoba untuk bekerja sama dengan yang STR online ini, berintegrasi bahwa kalau si surat rekomendasi itu sudah selesainya proses P2AB itu masuk ke sini, maka kita tinggal mengirimkan surat sehat terbaru dan foto terbaru, dan nanti ada proses billing dan sebagainya. Nah, untuk proses ISTR sendiri, katanya informasi dari mereka itu bisa selesai dalam waktu 2 hari, dan ini akan mudah-mudahan bisa dikembalikan lagi setelahnya ke dalam siap, sehingga teman sejawat bisa bisa melakukan
print out dari itu sesuai dengan ketentuan yang sekarang ini beredarnya sudah duluan dibandingkan dengan pelaksanaannya, karena pelaksanaan kita saat ini STRA masih di KFN ya. Dalam waktu dekat kemarin waktu kita acara di Bali disampaikan bahwa kemungkinan di bulan Agustus ini kita sudah menggunakan ini. Jadi kalau misalnya seperti ini, maka Bapak Ibu sesuai juga tadi yang disampaikan oleh Pak Lili, bahwa per Mei itu sudah harus melalui siap, maka pembuatan STR online pun itu harus melalui siap, yaitu melalui surat rekomendasi terlebih dahulu. Ya, tapi jangan khawatir Bapak Ibu, proses ini bisa dilakukan dengan cepat apabila Bapak Ibu melakukan proses migrasi layanannya sudah melalui siap ya. Jadi ini ISR ini ya, ISR yang sekarang ini sudah versi 2 dan semua sudah masuk di KTKI sehingga kita wajib untuk melakukan kerjasama untuk terintegrasi. Nah, data STR ini banyak digunakan ya Bapak Ibu, banyak digunakan oleh BPP SDMK, terutama untuk proses pembuatan kebijakan jabatan fungsional, kemudian untuk Nusantara Sehat, ya untuk Dinas Kesehatan Provinsi. Ada beberapa DMPTSP juga yang mengambil data dari STR ini, sehingga kita wajib untuk menjaga integritas data STR ini. Dan yang terakhir ya, ini yang terakhir bahwa kita harus bekerja sama dengan SIS SDMK untuk bisa memberikan gambaran ke bagaimana negara kita itu mempunyai nakes ya. Nah ini nanti yang farmasis ini harus diisi ya, harus diisi untuk data yang mereka akan sinkronize juga dengan WHO. Jadi sistem siap ini wajib bekerja sama dengan SIS SDMK untuk memberikan gambaran sebenarnya seperti apa tenaga farmasi ini atau apoteker ini di Indonesia ya. Dan ini prosesnya sudah berjalan dengan akan diadakannya penandatanganan bersama draft kesepakatannya. Setelah itu baru kita akan melakukan integrasi sistem. Nah, sambil menunggu integrasi sistem dengan SIS SDMK, kami mengharapkan integritas data dari seluruh cabang, seluruh PD itu sudah bisa dilakukan terlebih dahulu. Ya. Jadi ini Bapak Ibu kerjasama yang dalam waktu dekat harus kami selesaikan ya. Yang sudah adalah Siporlin, tinggal ada penyesuaian sedikit. Setelah Siporlin selesai, kami harus koordinasi dengan ISTR untuk membantu seluruh sejawat yang selama ini mungkin agak kesulitan dengan perpanjangan STRA. Mudah-mudahan dengan ISTR ini kita jauh lebih cepat dan anggota lebih dimudahkan. Termasuk untuk proses sertifikasi pun semoga anggota akan dimudahkan dengan adanya penggunaan sistem siap ini.